Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja, Potatowers. Nah, sekarang aku ingin membacakan untuk kamu yang masih sendiri atau belum punya pasangan. Ya, sebenarnya kapan sih kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat? Kemudian di sini aku ingin membahas secara fundamental aja ya teman-teman. Kenapa sih kamu tuh harus sendiri? Kenapa kamu harus sendiri dulu? Kenapa sampai sekarang kamu belum bisa mendapatkan orang yang pas? Atau kalau kamu sudah mendapatkan orang yang pas, kadang-kadang suka kayak dimainin gitu. Dan ini khusus buat kamu yang masih sendiri. Oke, kita akan coba untuk fokuskan. Kamu nggak usah mikirin siapa-siapa, kira-kira fokuslah pada dirimu sendiri di sini. Kira-kira apa sih tujuan hidup aku? Aku akan mulai dari itu. Tujuan hidup kamu apa? Apakah kamu harus selalu sendiri di umur yang sekarang? Apakah kamu di sini memang punya visi misi apa? Kita akan buka di sini. Fokus sama dirimu 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah kita lewati. Sekarang aku langsung shuffle aja ya teman-teman, kemana energi tanganku membawa. Aku akan shuffle sat gitu. Kenapa di sini kamu masih sendiri? Kita punya bottom of deck, devotion. Oke, nanti kita akan bahas itu ya. Oke, teman-teman, kalau aku lihat dari kartunya ya, di sini tuh ada sebuah kayak ada takdir. Satu, kita bicara mengenai takdir yang memang kamu sudah dapatkan karena ada kartu Oracle Judgment di sini. Ya kartunya juga sendiri-sendiri ya. Semacam kayak begini teman-teman. Kamu di sini memiliki energi yang kalau aku bilang itu di atas rata-rata dari orang-orang yang biasanya. I mean kamu bukan kayak yang biasa-biasa aja gitu. Kamu di sini kenapa kamu sendiri? Sebenarnya nih kalau aku bilang masih ada dalam lingkungan perlindungan dari ada hodam kamu. Aku bilang hodam itu kayak penjaga kamu. Dimana penjaga kamu di sini itu adalah orang yang penting pada masanya, ya. Entah itu kamu keturunan dari atau kamu punya darah biru atau orang penting di masa lalu. Aku sih ngelihatnya gitu. Dan sekarang ini mereka itu semacam kayak overprotective sama kamu, teman-teman. Ya. Karena gini, kadang-kadang kalau orang yang masih diikuti dengan hodam atau apapun itu, berarti nenek moyang kita lah, ibaratnya nenek moyang kita, energi dari nenek moyang kita gitu ya, itu masih ada rasa khawatir sama kamu. Ibaratnya nih, cucu gue gak bisa gue lepasin sendirian. Jadi harus benar-benar selektif. Kerasa nggak? Mungkin selama ini kamu tuh selalu salah pilih. Mungkin kamu ngeliat orang dari fisiknya. Mungkin kamu ketemu sama cowok yang mau kondo, misalnya gitu. Ya. Kemudian di sini kamu mungkin lebih kepada fisik. Karena semua problem
dari sekian banyak itu, kita bicara mengenai kesetiaan. Problemnya adalah dari kesetiaan. Mengapa kamu sendiri? Atau kamu sudah koreksi nggak dari diri kamu di sini? Mungkinkah ada yang pengen lebih? Sebetulnya kamu sudah mendapatkan seseorang yang baik, tapi kamu nggak cukup puas dengan itu. Kamu maunya dapat yang lebih, makanya hubungan tidak bertahan lama. Atau kamu sering disakitin. Tetapi kamu masih hidup sampai hari ini kan? Berarti ada visi misi yang harus dijalankan. Ini kita ngomong base-nya dulu ya. Susah untuk, ya misalnya kalau dibilang dari energi nenek moyang kamu, atau hodam kamu, atau yang ngejagain kamu, setiap manusia pasti punya ngejagain. Tapi di sini bener-bener kayak susah untuk merilis kamu gitu loh, susah untuk melepaskan kamu. Jadi kamu ditakdirkan selalu dekat dengan hodam kamu. Kalau kamu di sini ada yang suka sakit bagian leher ke bawah, yang kalau udah periksa ke dokter ternyata bukan medis dan itu terasa berat, ya itu ngikut. Ya itu yang harus kamu terima. Kalau misalnya dia mendeteksi orang yang memang dekat sama kamu tuh nggak baik, pasti akan dikasih aja ada. Gitu. Bahkan kalau kamu sekarang ini sudah berusaha, berupaya, dia kayak rasanya masih belum ikhlas untuk ngelepasin kamu mungkin. Kita akan lihat lagi ya teman-teman, lebih detail lagi buat kamu yang masih sendiri. Oke. Kata-katanya begini teman-teman. Kamu ibaratnya tuh kamu bandel. Aku boleh bilang gitu, maaf ya. Bandel. Sebenarnya kamu sudah tahu, kadang-kadang insting kamu itu bisa kamu gunakan untuk mendeteksi, tapi mungkin kamu keblinger sama tampilan fisik. Betapa dia cowok banget, betapa dia keibuan banget mungkin. Tetapi di sini kamu tuh nggak tahu. Dengan kamu punya ambisi yang begitu, apa ya, aku bilang begitu pengen. Kalau kamu suka sama seseorang, pasti cintanya tuh kayak berlebihan. Dan di sini kamu tidak melihat dan memutuskan ketika kamu memberikan hati. Kamu nggak lihat lebih jauh. Kamu main kayak, ya udah sih, aku suka sama dia, gue gebet. Gue suka sama dia, gebet. Gitu. Itu kalau kata nenek moyang kamu atau kata hodam kamu di sini, aku bilangnya bandel, kayak nggak bisa diomongin gitu, ya, nggak bisa diomongin. Makanya kamu tuh kayak kurang melihat lebih jauh personality dari seseorang. Sudah berapa lama? Kalau kamu sampai sekarang di umur 30 lebih, kamu begitu, berarti masih ada yang harus dirubah dari diri kamu, bahwa ngelihat orang bukan dari fisik, bukan dari apa yang kamu mau, bukan yang harus selera kamu. Tapi kamu harus banyak memberikan sebuah kesempatan ke orang yang dekat sama kamu, suka sama kamu. Kalau yang jelek-jelek bisa dirubah lah. Kalau dia cinta sama kamu, mungkin dia, aku gak suka karena dia gondrong, suruh dia potong rambut. Jadi bukan berarti kamu harus cari orang yang nge-gym, cari orang yang hedon tiap hari, rapi gitu. Udah pasti banyak scammer. Lalu di sini ada sifat dari kamu yang tidak bisa diubah, dan itu terus berulang-ulang kayak anak kecil. Kamu tidak boro-boro kamu tuh merubah sifat kamu, tapi kamu di sini semakin childish. Aduh. Ini pesan dari penjaga kamu ya. Mengapa kamu masih sendiri, teman-teman? Maaf ya, maaf, sekali lagi maaf. Aku nggak judging. Mungkin ini juga ya buat orang-orang terdekatku yang aku suruh tonton video ini. Mungkin juga buat aku, tapi aku nggak sendiri masalahnya.
Tapi apapun pelajarannya itulah. Aku juga merasa kadang-kadang masih aku kekanak-kanakan, tapi aku sudah cukup lebih dewasa sekarang. Oke. Kamu suka ngejar orang yang gak jelas. Ada kartu cloud, moon, snake, and letter. Ini sudah pasti orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang misterius, kamu kabarin. Kamu sering kayak nerima pesan-pesan dari cowok-cowok yang gak jelas, atau kamu meladeni cewek-cewek yang gak jelas, yang entah di mana, jauh di mana, yang blurry, yang gak pasti. Kamu suka dengan energi itu, aku gak tahu kenapa. Ini gak bisa dibohongin. Kenapa? Karena ini ada kartu snake. Terus aja berputar-putar, udah tahu bahaya, udah tahu diingetin, tapi terus aja sama tuh orang. Itu salah satu kenapa mungkin kamu sekarang sendiri, tapi kamu suka sama seseorang yang dimana tuh uncertainty, dalam arti kamu mungkin dalam friend zone, tapi dia nggak jelas. Sudah berapa banyak waktumu yang terbuang untuk menanti orang ini? Respon balik sama kamu mungkin dia banyak bohongnya. Sulit lah. Pokoknya hubungan itu kalau misalnya kayak orang pacaran ya, kayak aku pacaran tuh ya, ketemu oke, happy, ketemu di mana kamu, kita tahu tempat tinggalnya. Ini tuh misterius gitu loh, berseliweran di pikiran kamu. Ada kartu mountain, ada kartu cross, ada kartu bear, dan ada kartu lady. Teman-teman, ini aku bisa bilang sih, dari diri kamu itu banyak sekali sebetulnya tantangan, atau kamu suka delay, kamu keras kepala banget. Bahkan dari diri kamu ini, kamu merasa gak punya kepercayaan diri. Mungkin dari segi fisik, ada beberapa di sini yang nggak percaya diri dengan badannya, ada yang nggak percaya diri dengan dengan kebanyakan pesimis ya, bisa jadi. Dan aku lihat ini banyak menyerang wanita. Kalau aku nurut sih, aku udah punya anak ya, ya udah gitu, mau apa, so what, gitu kan. Nah, tapi buat kalian di sini, janganlah merasa kayak rendah diri gitu loh. Kamu tuh punya power, punya kekuatan, punya something. Kita lihat banyak lah, misalnya mungkin kayak sekarang kamu mikir, dia gak suka sama gue karena gue fisik gue begini, gue gak tinggi, gue jelek. Ini banyak menyerang wanita. Ini kalau kamu wanita, itu dari 4 layer kartu ini, salah satunya pasti ini. Jadi kamu lebih bilang, aku lebih baik sendiri. Ya mending kalau kamu sendiri sudah punya anak gitu ya, masih ada kayak, oh ya udah, gue udah punya anak gitu. Gue gak niat cari cowok lagi, gue niatnya untuk kerja, untuk gimana, untuk anak gue, untuk gue sendiri. Itu nanti kalau orang yang punya pikiran gitu, nanti akan ada yang datang kok dengan menerima fisik kamu. Tetapi kalau kamu di sini udah nggak percaya diri duluan, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang, susah kenalan, ya nggak ada temen. Jangan ngarepin kapan saya dapat jodoh. Jangan nanyain itu ke aku. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan kamu ya. Ini tadi pesan dari nenek moyang kamu atau dari penunggu. Tujuan kamu di sini adalah menyingkap segala sesuatu yang belum kamu singkap. Masih banyak misteri kalau dibilang ya. Ada sesuatu yang tertutup, kamu harus kayak membongkar itu. Kita akan lihat di sini. Oke. Ada sebuah misteri
dalam hidup kamu, mengapa kamu tuh sendiri. Aku bisa bilang ya teman-teman, kamu lebih harus fokus dengan hidup kamu yang kamu tata sih. Itu dulu. Tujuan kamu tuh banyak menata hidup. Mungkin di sini ada yang baru bangkit dari kesedihan, mungkin ditinggal pasangan atau gimana. Ya mungkin ya sudah lebih dari 40 hari atau berapa. Aku ngelihatnya di sini kamu tuh masih move on dari kisah traumatik di masa lalu, dan ini yang memang harus kamu lakukan. Kalau kamu di sini punya anak, kamu harus bahagiakan anak kamu dulu. Kalau di sini memang kamu adalah orang yang diandalkan dalam satu keluarga atau keluarga besar kamu atau apapun di sini, kamu nanti akan mendapat amanah itu. Ya, jadi kalau aku bilang dengan siapakah kamu nanti akan berjodoh, sebetulnya nanti akan ketemu teman-teman. Dari yang kamu pikir nggak ada, nanti akan ada kok. Cuman itu nggak dalam waktu dekat. Dia akan datang dan memberikan sebuah harapan baru ke dalam cinta kamu. Kalau kamu sendiri sudah bisa memperbaiki dan menerima segala macam kekurangan kamu, menerima kisah tragis kamu, terus di sini kayak menyelesaikan masalah perintilan-perintilan dalam hidup kamu ini karena dari pikiran. Ini lebih kepada keuangan dan lain-lain. Ya. Kalau kamu bilang videoku ini terlalu berbelit-belit, tapi memang itu tujuannya. Kamu disuruh memperbaiki hal-hal kecil, mungkin ada utang, ada apa. Pokoknya yang dikit-dikit jadi bukit lah. Misalnya hutang yang dikit-dikit jadi bukit. Ada nggak? Atau pekerjaan yang memang kamu tunda-tunda, terus jadi kayak beban. Kamu punya beban apa sekarang? Itu harus diselesaikan dulu, baru kamu nanti dapat pasangan. Nggak dalam waktu dekat. Apakah kamu mungkin akan mendapatkan pasangan? Yes. Sekarang aku mau lihat dulu, kamu sudah di level mana? Satu, dua. Kamu masih di level rider ya teman-teman, untuk mencapai harapan. Sekarang kamu nih masih berproses. Ingat ya, jadi bukan berarti kamu tidak mendapatkan pasangan, tapi kamu masih berproses. Aku akan buka satu kartu di sini. Apakah ada orang yang terdekat cinta sama kamu dan bakalan bisa mengisi hatimu? Snake, Lily, Side. Saat ini tuh sebetulnya belum ada yang pas, karena masih seputaran dengan kisah lama, dimana kisah lama ini katanya harus dihentikan kalau kamu mau dapat pasangan yang beneran. Karena orang lama di sini atau kisah lama kamu itu akan menghambat kamu mendapatkan orang lain. Jadi aku bilang masih belum, dan kamu harus fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kamu selesaikan dulu. Misalnya masalah keuangan di sini. Itu nomor 1. Kira-kira berapa lama, Kak, aku bisa diselesaikan? Ini kira-kira aja ya. 15 bulan dari sekarang. 10 sampai 15 bulan. Karena perjalanannya ini masih cukup jauh. Kita akan lihat lagi di sini. Pesan terakhir untuk kamu yang masih sendiri. Untuk kamu yang masih sendiri, apa pesannya? Oke. Apa pesannya untuk kamu yang masih sendiri?
gini, kamu disuruh berpasrah dengan keadaan ini. Ya, banyak mengalah aja, gak usah terlalu mengejar mencari pasangan. Satu. Karena kenapa? Kamu disuruh untuk membenahi kualitas jiwa kamu dulu. Berarti kamu masih banyak PR-nya, teman-teman. Dan cara yang paling enak adalah mengalah. Aku sudah mengalaminya. Jadi gini, ini sedikit sebelum aku tutup ya. Contoh, aku dulu pernah suka sama seseorang misalnya gitu ya. Bukan misalnya, tapi memang iya. Aku pernah suka sama seseorang. Aku selalu perjuangkan. Ya, aku lakukan yang terbaik sampai aku habis-habisan. Pada akhirnya dia tidak bisa berubah. Aku selalu bertanya sama diriku, kenapa ya? Kok dia gini? Aku kurang apa ya? Aku kurang memuaskan apa ya? Gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika dia ngomong putus sama aku, biasanya aku ngejar-ngejar. Tapi sekalinya dia ngomong putus hari itu, aku bilang, oke, let go. Biarin aja. Dari situ aku belajar bahwa kalau orang yang cinta kita itu sebetulnya nggak akan membuat kita itu drain. Itu pelajaran pertamanya. Semakin aku berpasrah, datanglah seseorang, dan seseorang itu juga rumit ya. Pada akhirnya juga aku berpasrah aja. Toh belakangan, ya udah. Dengan aku kayak berpasrah, masalahnya selesai sendiri, masalah kerumitan itu, dan kita terikat, dan kita jadian, gitu loh. Dan alhamdulillah, kata berpasrah itu memang sulit teman-teman, ikhlas menerima nasib, apapun itu. Ini gak cuman dari kita bicara mengenai pasangan ya, tetapi berpasrah dalam segala hal, aku bilangnya. Jadi, buat kamu di sini yang masih sendiri, yang masih belum mendapatkan pasangan di umur kamu yang sudah limit, jangan pernah menyerah ya, karena sekarang orang atau cowok itu gak lihat dari umur juga kok. Gitu. Tapi kamu juga harus membuka diri, itu aja. Jangan pesimis. Karena di sini jujur aja kamu tuh memang orang yang sangat dijaga sama hodam kamu, sama nenek moyang kamu mungkin. Kamu bukan orang yang biasa-biasa aja loh teman-teman. Untuk orang yang tidak bisa tahu sama kamu, maka dia tidak bisa mendekatimu. Itu aja. Kalau kamu dapat cowok atau cewek yang mental terus, berarti energinya belum ada. Dan kamu harus menjalani hidup sampai menemukannya. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini di Potato Tarot. Jangan lupa dong untuk ditambah like, share, subscribe ya. Dan aku memang di sini tidak menerima bacaan ya teman-teman. Jadi ini untuk fun reading aja, buat channel suka-sukaku aja, channel tambahan. Terima kasih. See you. Bye bye.